Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video yang bertemakan manfaat dan urgensi komunikasi antar personal dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas komunikasi antar personal yang di dalamnya terdiri dari saya sendiri yaitu Nur Ain, Nur Syafika, Nur Wasila, Sarah Sajana, Susanti, dan Shantia Nurul Kolbi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Wasila. Komunikasi antar personal atau sering disebut komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara individu-individu seperti yang dikemukakan oleh Little John 1999. Jenis komunikasi ini hanya ada 2 orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Karena kita dapat menggunakan kelima-lima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujukan yang kita komunikasikan kepada lawan bicara kita. Komunikasi antar pribadi berperan penting hingga kapanpun selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia menjadi lebih akrab dengan sesamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shantia Nurul Kolbi. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insan, human relationship, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu-individu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Sajana. Adapun tujuan antar personal. Pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain, serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Selanjutnya yang kedua, mengetahui dunia luar komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita baik objek, kejadian, dan orang lain. Nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku kita banyak dipengaruhi dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Komunikasi antar pribadi yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengubah atau mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Yang terakhir, bermain dan mencari hiburan. Kejadian lucu merupakan kegiatan untuk memperoleh hiburan. Hal ini bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, dan kejenuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syafika. Urgensi dalam komunikasi antar personal. 1. Komunikasi interpersonal antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Komunikasi yang dilakukan di media sosial. Dan ketiga, komunikasi interpersonal juga digunakan dalam memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Contoh dalam komunikasi antar personal. Pertama, mengatakan aduh saat sedang diberi suatu tugas yang berat ataupun saat sedang kelupaan sesuatu. Kedua, spontan mengucapkan hore saat mendengarkan suatu kabar yang menyenangkan ataupun mengembirakan. Ketiga, meletakkan telapak tangan jika telah melakukan suatu kesalahan ataupun keliruan serta kelupaan. Yang keempat, meletakkan telapak tangan ke mulut saat sedang mendapatkan suatu kabar yang mengagetkan atau mengejutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susanti. Adapun manfaat komunikasi antar personal. Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. 2, keterbukaan akan menciptakan kepercayaan. 3, menjalin hubungan yang positif. 4, membina hubungan pribadi yang terjalin. Dan kelima, mengembangkan sifat empati di dalam diri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Nur Ain. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.